wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan. Hai guys, perkenalkan nama saya Alet Sylvian, Stambuk B201200070. Saya adalah mahasiswa di Universitas Darul Lako, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang materi filsafat ilmu. Pasti banyak teman-teman yang tidak mengetahui tentang filsafat ilmu. Apa itu filsafat ilmu? Apa itu bagian-bagian filsafat ilmu? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat ilmu. Kita masuk pada filsafat. Apa itu filsafat? Pengertian dan kegunaan filsafat. Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis dengan mendalami sebab-sebab terdalam, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari kata philian yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Adapun secara terminologis, terdapat beberapa pengertian dari filsafat itu sendiri yang akan dijabarkan atau saya akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, upaya spekulatif atau rasional untuk menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang realitas secara keseluruhan. Yang kedua, upaya untuk melukiskan realitas akhir dan dasar secara nyata. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuannya seperti sumbernya, hakikatnya, kebahasannya, serta nilainya. Yang keempat, penyelidikan kritis atas pengendaian-pengendaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang terakhir, atau yang kelima, yaitu disiplin ilmu dan berupaya untuk membantu kita melihat apa yang kita katakan dan untuk mengatakan apa yang kita lihat. Selain itu, definisi dari filsafat banyak dicetuskan oleh para ahli filsafat atau filsuf, seperti Cicero yang berpendapat bahwa filsafat adalah sebagai ibu dari semua seni, atau the mother of all the art. Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai art theater yang berarti seni kehidupan. Cabang-cabang filsafat. Kita sudah masuk dalam cabang-cabang filsafat, yaitu yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita akan membahas satu-satu tentang pengertian serta contoh-contohnya. Yang pertama kita masuk dalam ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos, yang berarti berada, dan logos berarti ilmu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada, sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Aspek ilmu pengetahuan dalam hal ini ditentukan oleh metodis, sistematis, atau saling berkaitan, dan rasional, atau berdasarkan fakta, seperti benda mati, benda hidup, manusia individu, dan lain sebagainya. Contoh ontologi pendidikan yaitu apa hakikatnya pendidikan yang didirikan pemerintah. Kita masuk dalam yang kedua yaitu epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi berasal dari Yunani atau kata Yunani yaitu episteme
berarti pengetahuan, dan logos berarti pemikiran. Jadi epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu, pengetahuan dari sesuatu yang ada dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Dalam hal ini kita membahas bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Banyak sekali perdebatan mengenai ilmu pengetahuan. Unsur-unsur ilmu pengetahuan antara lain mengetahui, diketahui, kesadaran mengenai sesuatu yang diketahui. Dalam hal pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode yang diberikan oleh guru. Aksiologi, yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani action atau nilai dan logos yang berarti teori. Yang berarti teori tentang nilai. Itu menurut Salam pada tahun 1997. Sumantri 1996 menyatakan aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan, ilmu pengetahuan itu sendiri, dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi, hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Objek kajian aksiologi adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral, sehingga nilai kegunaan ilmu itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Aksiologi disebut teori tentang nilai yang menaruh perhatian baik dan buruk, good and bad, benar atau salah, right and wrong, serta tata cara dan tujuan, mean and end. Oke, sampai sini dulu materi kita. Terima kasih. Semoga materi kita hari ini berguna bagi teman-teman dalam mungkin tugas dalam perkuliahan, dalam sekolah, bisa menambah ilmu buat teman-teman dan bisa digunakan sebagaimana perlunya. Jika ada kata-kata, mungkin ada materi yang kurang teman-teman mengerti, saya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya jelaskan hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. Oke, terima kasih. Bye-bye.